Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, kita masuk di subtema kedua ya, di tema 2. Nah, sekarang pembelajaran ke-1. Siapkan alat tulisnya. Jangan lupa kalian berdoa dulu sebelum pembelajaran ya. Oke, Bu, boleh mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk subtema kedua, kita pertama belajar muatan bahasa Indonesia. Mengenai teks petunjuk ya. Teks petunjuk. Nah, teks petunjuk itu berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuan menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Terus kalimat yang digunakan itu kalimat perintah. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk itu, pertama, cara atau petunjuk disajikan berurutan. Yang kedua, bahasa yang digunakan itu jelas dan mudah dipahami. Jadi itu mengenai teks petunjuk. Jadi isinya itu tentang arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuannya untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Nah, kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Contohnya, ini misalnya yang pertama, siapkan kain, beberapa bilah bambu panjang, semua dirinci seperti ini. Yang kedua, lubangilah semua bilah bambu di salah satu ujungnya. Hati-hati saat melubangi bilah bambu. Mintalah bantuan gurumu jika kamu merasa kesulitan atau orang tuamu. Yang ketiga, tumpuklah bilah bambu lalu masukkan kawat pada lubang untuk menyatukan bilah bambu. Rentangkan bilah-bilah bambu di atas kain, gambarlah pola kipas pada kain sesuai dengan lebar bilah. Yang kelima, guntinglah kain sesuai pola, letakkan kain di atas rentangan bambu, diamkan selama beberapa menit untuk mengeringkan lem. Nah, yang 8, kipas kain buatanmu siap digunakan. Jadi ini adalah teks petunjuk membuat kipas kain. Jadi ini langkah-langkahnya atau caranya. Kalimatnya jelas, kalimatnya berisi perintah ya. Jadi tujuannya itu untuk membuat sesuatu. Jadi misalnya kalian membuat layang-layang. Yang pertama, siapkan bambu, siapkan kertas, lem, dan lain sebagainya. Yang kedua, buatlah pola layang-layang. Jadi seperti itu ya, seperti kalian langkah-langkah misal membuat layang-layang, mobil-mobilan, atau rumah-rumahan. Nah, jadi seperti ini, teks petunjuknya seperti ini. Atau ada yang membuat resep masakan. Nah, resep-resepnya ada cabai, bawang merah, bawang putih. Terus caranya yang pertama, masaklah bawang merah, bawang putih di atas kompor dengan minyak panas. Nah, seperti itu ya. Itu adalah teks petunjuk untuk melakukan sesuatu. Kalimatnya itu kalimat perintah dan bahasanya bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, muatan IPA, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perubahan bentuk energi dalam sehari-hari itu contohnya alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Pemanfaatannya perubahan bentuk energi itu banyak sekali ya. Contohnya memanfaatkan perubahan itu ada yang dari panas menjadi dingin, ada yang dingin menjadi panas, dan lain sebagainya. Nah, ini boleh beri contoh ya. Energi listrik itu menjadi energi panas. Contohnya apa? Setrika, rice cooker, dan oven. Ada banyak lagi, solder misalnya. Energi listrik menjadi energi gerak, misal kipas angin, blender, mesin cuci. Nah, itu. Energi listrik menjadi energi cahaya, lampu pijar, neon. Nah, ini ya. Jadi energi listrik menjadi energi cahaya. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik. Terus yang kelima, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya air terjun menggerakkan generator pembangkit listrik. Terus energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya baterai dan aki digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh. Nah, ini adalah 7 memanfaatkan energi listrik untuk kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga, muatan IPS, pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia nih, misalnya ini kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Jadi kekuatan dari kerbau dimanfaatkan oleh manusia untuk membajak sawah. Nah, ini hasil dari ayam. Nah, ini dimanfaatkan oleh manusia, bisa dijual, bisa juga untuk dikonsumsi atau dimakan. Dari ayam pun, ayamnya dagingnya bisa dimakan, telurnya juga bisa, atau bisa juga dijual. Jadi seperti itu ya. Nah, contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Nah, misalnya ini pisang. Pisang dari buahnya bisa dijadikan makanan, ya. Terus dari daunnya juga bisa dimanfaatkan untuk membungkus-bungkus. Nah, pelepahnya juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Terus ini rotan. Nah, rotan ini dimanfaatkan manusia untuk dibuat kerajinan dari kursi, meja, dan lain sebagainya. Terus sayuran dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Nah, ini ya bunga. Ini juga dimanfaatkan manusia untuk sebagai hiasan. Seperti itu. Ternyata banyak sekali pemanfaatan tumbuhan dan hewan yang dimanfaatkan oleh manusia ya. Jadi kita juga harus merawatnya, menjaganya, memberi pupuk, menyiraminya. Jadi seperti itu, harus menjaganya. Nah, tugas anak-anak soal latihan ada IPA. Kerjakan soal di halaman 52 di buku tema 2 yang dari perpus. Tulislah perubahan energi dan energi yang digunakan seperti yang di tabel itu ya. Ya, terus muatan IPS, bacalah halaman 56 ya di buku tema 2 pinjaman dari perpus, pemanfaatan kunyit. Nah, setelah itu kalian kerjakan tabel di halaman 57, memanfaatkan sumber daya alam. Itu ada satu contohnya misalnya kunyit. Jadi kalian silakan cari apa saja yang pemanfaatan tumbuhan atau hewan oleh manusia. Nah, oke, sekian dari Bu Puri. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.